Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisa Siratul Hasanah dari kelas PAIA. Saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang sholat berjamaah dan ma'mum masbuk. Untuk materi sholat berjamaah, saya mengambil referensinya dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal Sholatul jamaah, sholat berjamaah, lirrijali bagi laki-laki, fil faraidi dalam setiap sholat fardu, ghairil jum'ati selain sholat Jumat. Sunnatul mu'akkadah, hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Indal musannif, menurut musannif, wal rafi'i dan imam ar-rafi'i, wal as-sahhu dan pendapat al-as-sah, Indan Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, annaha, sesungguhnya sholat berjamaah fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah merupakan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu dianjurkan kepada kaum laki-laki, dan hukumnya merupakan sunnah muakkad atau sunnah yang mendekati pada wajib. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wa yudrikul ma'mumu, seorang ma'mum al-jama'ata ma'al imam, mendapatkan pahala sholat berjamaah ma'al imam, bersama dengan imam, fi ghairil jum'ati, selain sholat Jumat, malam yusallim taslimatal ula, selama imam itu belum melakukan salam yang pertama. Wa illam yaq'ud ma'ahu, walaupun ma'mum itu belum sempat duduk bersama dengan imam. Jadi seorang ma'mum dapat mendapatkan pahala sholat berjamaah bersama dengan imam selama imam itu belum melakukan salam yang pertama, walaupun ma'mum belum sempat duduk bersama dengan imam. Nah, itu tetap saja mendapatkan pahala sholat berjamaah. Amal jama'atu, adapun sholat berjamaah fil Jum'ati, dalam sholat Jumat, fardu ainin, adalah fardu ain. Sedangkan berjamaah dalam sholat Jumat itu hukumnya fardu ain atau wajib dilakukannya. Wala tahsulu, dan tidak bisa hasil biaqalla min rak'atin, dengan kurang dari satu rakaat. Wa yajibu, dan wajib, alal ma'mum, atas ma'mum, ayyanwiya, berniat, al-i'timama, menjadi ma'mum, awil iqtidai bil imam, atau mengikuti imam. Jadi untuk bagi seorang ma'mum itu wajib hukumnya niat menjadi ma'mum atau mengikuti imam. Wala yajibu, dan tidak wajib, ta'yinuhu, untuk menentukan imam yang diikuti, bal yakfil iqtida'u bil hadir, tetapi cukup niat bermakmum dengan imam yang hadir. Jadi seorang makmum itu tidak diwajibkan untuk menentukan imam, siapa yang menjadi imam, tetapi kita cukup dengan niat mengikuti imam yang ada di situ, yang hadir di situ. Wa illam ya'rifhu, walaupun dia tidak mengenalnya. Fa in ayyanahu, jika ia menentukan seorang imam, wa akhta'a, dan ternyata itu adalah keliru, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Illa kecuali ini dhammat ilaihi isyarah, jika disertai dengan isyarah, biqaulihi, dengan ucapan nawaitu, saya niat, al-iqtidai, bermakmum, bizaidin, pada Zaid, hadza, yaitu orang ini, fabana'a, namun ternyata amran, dia adalah Amr, fatasihhu, maka sholatnya tetap sah. Dunal imam,
tidak bagi imam. Fala yajibu, maka tidak wajib baginya, bagi imam niat menjadi imam fi sihhatil iqtida'i bihi, untuk mengesahkan bermakmum padanya. Fi ghairil jumu'ati, selain dalam sholat Jumat. Niatul imam, niat menjadi imam, bal hiya mustahabbahu, tetapi niat menjadi imam ini bal hiya mustahabbahu fi haqqihi, tetapi niat menjadi imam itu hukumnya sunnah bagi imam. Fa illam yanwi, jika ia tidak niat menjadi imam, fa sholatuhu faroda, maka sholatnya dihukumi sendirian. Wa yajuzu, dan diperbolehkan bagi laki-laki yang merdeka, ayya'tamma wa yajuzu ayya'tamma hurru, dan diperbolehkan bagi laki-laki yang sudah merdeka bermakmum bil abdi, pada seorang budak laki-laki, wal balighu, laki-laki yang baligh, bil murahiki, dan diperbolehkan bermakmum pada anak yang menjelang baligh. Jadi seorang laki-laki yang sudah merdeka itu diperbolehkan bermakmum pada laki-laki yang sudah baligh ataupun yang mendekati baligh. Amma sabiyu, adapun anak kecil, ghairi mumayyizin, yang belum mumayyiz, fala yasihhu, maka salatnya tidak sah, al-ibtida'u, bermakmum padanya. Wala tasihhu, dan tidak sah, udwatur rajuli bi amra'atin, laki-laki bermakmum pada seorang perempuan. Wala bi khuntha mushkil, dan khuntha mushkil, wala khuntha mushkilun bi amra'atin wala bi mushkilin, tidak sah bermakmum pada seorang wanita khuntha mushkil. Wala qari'un, dan seorang qari, wahwa, yaitu mayyuhsinu fatihah, orang yang benar bacaan al-fatihahnya, ayla yasihhu iqtida'uhu, tidak sah bermakmum bi ummiyin, pada seorang ummi. Wahwa, ummi itu, man yukhillu biharfin, orang yang cacat bacaan huruf, atau tashdidatin, atau tashdid, min al-fatihah, dari surah al-fatihah. Jadi seseorang yang fasih dalam membaca Al-Quran itu tidak boleh bermakmum pada orang yang cacat dalam bacaan Al-Qurannya. Artinya makhorijul hurufnya tidak benar, tajwidnya tidak benar, panjang pendeknya dan lain sebagainya tidak benar. Nah, makanya salah satu syarat menjadi seorang imam ialah fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Thumma asyara musannif, kemudian musannif memberi isyarat disyuruti qudwati, pada syarat-syarat bermakmum, biqaulihi, sebagaimana ucapan musannif, wa ayyu mawdi'in, di tempat manapun, sholat fil masjid, di masjid, bi sholatil imami fihi, yang mengikuti berada, bi sholatil imam, mengikuti imam, fihi, yang berada di dalam masjid, ay fil masjid, yaitu di dalam masjid. Wa huwa ayyil ma'mum, yaitu ma'mum, alimu bi sholatihi, mengetahui sholatnya imam. Nah, jadi seorang ma'mum itu mengikuti imam yang berada di masjid dan mengetahui sholatnya imam. Maksudnya apakah sholat imam itu, sholat yang akan dijadikan imam itu adalah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Maka kalau di masjid itu biasanya kalau mau melakukan sholat sunnah itu lebih baik itu tempatnya di pinggir, jadi ataupun di pinggir di belakang, jadi tidak dijadikan sebagai imam. Takutnya ada orang yang baru datang
kemudian menjadikan kita sebagai imam padahal sedang melakukan sholat sunnah. Ayil imam, yaitu imam, bimusyahadatil ma'mum lahu, dengan melihatnya langsung, au bimusyahadati ba'di shaf, atau melihat sebagai shaf, ajzahu, maka hal tersebut sudah cukup. Ay kafahu dzalika fi sihhatil iktida'i bihi, di dalam sahnya bermakmum kepada imam. Malam yataqaddam alaihi, selama posisinya tidak mendahului imam. Fa in taqaddama, jika tumit ma'mum alaihi bi'aqabihi, mendahului tumit imam, fi jihatihi, di dalam suatu arah, lam tang'akid sholatuhu, maka sholatnya itu tidak sah. Wala tadarru musawatuhu lil imamihi, wala tadarru, dan tidak menjadi masalah, musawatuhu lil imamihi, jika tumitnya sejajar dengan imam. Jadi etika seorang makmum itu ya berada di belakang seorang imam, tidak boleh posisinya itu mendahului atau berada di depan imam walaupun hanya satu langkah. Nah, jika tumit makmum mendahului tumit imam dalam satu arah, maka sholatnya itu tidak sah. Tapi tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan jika tumitnya itu sejajar dengan makmum, antara makmum dan imam itu sejajar, tidak masalah. Wa yudzabu takhallufuhu, disunnahkan bagi makmum itu mundur an imamihi, di belakang imam, qalilan, sedikit, wala yasiru, dengan posisi bihadza tadalla fi munfaridan, ia tidak dianggap keluar anis sofi, dari sof, hatta la yajuza, sehingga ia tidak mendapatkan fadilatul jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Nah, jadi disunnahkan bagi imam itu untuk mundur sedikit di belakang imam. Posisi ini, maka posisi tersebut tidak dianggap keluar daripada sof, sehingga ia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wa itu sholat, jika sholat al-imamu imam fil masjid, di masjid, wal makmum, dan makmum kharija, sholat di luar al-masjidu, masjid, hala kaunihi, ketika keadaan makmum, qariban minhu, dekat dengan imam. Ail imam, yaitu imam, bi alam tazid masafatun ma bainahuma ala thalathimi'ati dhira'i takriban. Artinya, dengan artian jarak antara keduanya itu kira-kira 30 dhira'. Wahwa, dan ma'mum, ail ma'mum, yaitu ma'mum, alimu bisolatihi, mengetahui sholatnya, ail imam, sholatnya imam, wala hailun hunaka, dan di sana itu tidak terdapat penghalang, ay bainal imam wal ma'mum, yaitu antara imam dan makmum. Jaza, maka diperbolehkan al-iqtida'u bihi, bermakmum pada imam tersebut. Watu'tabar al-musafatul madhkuratu min akhiril masjid, jarak tersebut terhitung di ujung terakhir masjid. Wa in kana, dan jika imam wal ma'mum, dan ma'mum, fi ghairil masjid, di luar masjid, imma fada'a, di tanah lapang, au bina'in, atau bangunan, fasyartu, maka syaratnya, alla yazida ma bainahuma, jarak antara keduanya, ala thalathamin,
irtifa'ihi dzira'in, tidak lebih dari 30 dzira', wa alla yakuna bainahuma hailun, dan di antara keduanya tidak ada penghalang. Jadi antara imam dan makmum itu jaraknya tidak boleh lebih daripada 300 dzira' dan tidak boleh terdapat penghalang. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang makmum masbuk. Saya mengambil referensi dari kitab Mabadi'ul Fiqhiyah juz ke-3. Ini terdapat di bab ke-16. Ahwalul ma'mum, keadaan ma'mum. Al-ma'mumu naw'ani, ma'mum itu terbagi menjadi 2. Masbukun, yaitu ma'mum yang masbuk atau terlambat, wa muwafiqun, dan ma'mum muwafiq atau yang bertepatan. Al-ma'mum masbuk huwa, ma'mum masbuk adalah alladzi lam yudrik ma'al imam, yang tidak memperoleh waktu ma'al imam, bersama dengan imam, zamanan yasa'u qira'atul Fatihah, di mana waktu itu tadi cukup digunakan untuk membaca surah Al-Fatihah. Jadi ma'mum masbuk itu ialah yang tidak memperoleh waktu bersama imam dalam membaca surah Al-Fatihah, atau ketika makmum melakukan takbiratul ihram sementara imam sudah bangun dari ruku, maka itu dikatakan dengan ma'mum masbuk. Kemudian hukmul masbuk, hukum ma'mum masbuk. Yang pertama, idza adrakal imam, apabila makmum tersebut dapat mengikuti imam, wa huwa raki'un, dan imam itu sedang ruku, yarka'u ma'ahu, maka hendaknya mengikuti imam yang sedang ruku. Wa tasqutu anhu, maka gugurlah kewajiban al-Fatihatu, membaca surah Al-Fatihah. Watuhsabu lahu, watuhsabu, dan sudah dianggap memperoleh satu rakaat. Watuhsabu lahu raka'atun, yang demikian itu sudah dianggap memperoleh satu rakaat. Ini pema'anna ma'al imam, apabila sempat melakukan tumaninah bersama dengan imam. Jadi jika seorang makmum itu dapat mengikuti imam dan imam itu sedang ruku, maka ikutlah ruku dengan imam, maka gugurlah kewajiban membaca surah Al-Fatihah, dan yang demikian itu sudah dianggap mendapatkan satu rakaat. Nah, jika hal tersebut dilakukan jika makmum itu sempat melakukan tumaninah bersama dengan imam. Yang kedua, idza adrakal imam fil qiyam, apabila makmum mendapati imam masih dalam keadaan berdiri, walakinnahu raka'a, tetapi imam itu kemudian ruku, qabla ayyutimma Fatihah, sebelum dia menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, yarka'u, maka ikut ruku bersama imam. Idza lam yashtaghil bidu'a'il iftitah, apabila makmum itu sedang menyibukkan membaca doa iftitah, awit ta'awudz, atau membaca ta'awudz, wa yasqutu anhu, yang demikian itu gugur darinya bacaan Al-Fatihah dan dianggap memperoleh satu rakaat. Ma baqiya min Al-Fatihah, wa yasqutu anhu ma baqiya min Al-Fatihah, maka makmum yang demikian itu gugur darinya apabila tertinggal bacaan Fatihah dan dianggap memperoleh satu rakaat.
Jadi ketika seorang makmum sedang menyibukkan dalam membaca doa iftitah ataupun ta'awudz, dan imam yang kita ikuti itu masih dalam keadaan berdiri lalu kemudian tiba-tiba ruku, karena kita sedang sibuk membaca doa iftitah ataupun ta'awudz, maka kita ikut ruku dan gugurlah kewajiban membaca Al-Fatihah tersebut dan dianggap sudah satu rakaat bersama dengan imam. Yang ketiga, idza adrakal imam fil qiyam, apabila mendapati imam dalam keadaan berdiri, washtaghala bi du'ail iftitah, lalu makmum itu sibuk membaca doa iftitah, awit ta'awudz atau membaca ta'awudz, faroka'al imamu, lalu imam itu tiba-tiba ruku, qabla ayyutimmal fatihah, sebelum dia menyempurnakan bacaan al-fatihah, takhallafa biqadril zaman, maka makmum hendaknya sedikit menangguhkan alladzi sarafahu doa iftitah atau ta'awudz fi qira'ati doa iftitah atau ta'awudz, alladzi sarafahu fi qira'ati doa iftitah atau ta'awudz, sekedar waktu yang cukup untuk membaca doa iftitah atau ta'awudz. Fa in adraka imamuhu, apabila makmum dapat memperoleh imam fi ruku'i, dalam ruku, adraka raka'ahu, maka ruku'lah bersama imam. Wa in i'tadala imamuhu, apabila imam berdiri untuk i'tidal, qabla ayyarka'u, sebelum makmum ruku, fa'atathu raka'atu, maka makmum itu tertinggal satu rakaat. Wa in sajada imamuhu, apabila imam itu sujud, qabla faraghihi, sebelum makmum dapat menyelesaikannya, batalat sholatuhu, maka batallah sholatnya, illam yanwil mufaraqat, apabila dia tidak segera niat berpisah dari imam. Jadi ketika kita mendapati imam dalam keadaan berdiri lalu makmum itu sedang sibuk membaca doa iftitah ataupun ta'awudz, kemudian imam tiba-tiba ruku sebelum makmum menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, maka makmum itu menangguhkan sedikit waktu untuk cukup membaca doa iftitah ataupun ta'awudz. Nah, jadi makmum itu cukup waktunya itu disiasati itu hanya untuk membaca doa iftitah ataupun ta'awudz. Apabila makmum dapat memperoleh imam fi ruku'i, dalam ruku, adraka raka'ahu, maka ikutlah ruku bersama dengan imam. Wa i'tidala imamhu, apabila imam itu berdiri untuk i'tidal, qabla ayyarka'a, sebelum makmum ruku, fa'atathu raka'ahu, maka makmum itu tertinggal satu rakaat. Nah, jika imam itu berdiri untuk i'tidal sementara makmum belum ruku, maka si makmum itu tertinggal satu rakaat. Wa in sajada imamuhu, apabila imam itu sujud, qabla faraghihi, sebelum makmum dapat menyelesaikannya, batalat, maka sholatnya itu batal, kecuali makmum itu niat untuk berpisah dari imam tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekeliruannya. Itu murni karena kebodohan saya sendiri, sementara untuk kebenarannya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.